saya bilang misalnya, MUI masa depan saya mengharap ternyata relevan sekali ya cara berpikirnya Hawaii dengan Saknur. Di situ ada yang rasa-rasa yang tidak terlalu enak lagi. Karena apalagi yang golongan-golongan yang pernah anarkis, dia tentang golongan-golongan yang pernah anarkis karena ada pemikiran Hawaii dan Saknur, itu dianggap lucu. Ya, ini berarti memang relevan untuk dikaji, memang relevan sekali untuk dikaji di pemikiran Saknur ini. Relevan untuk dikaji. Ya, modernisasi ya. Jadi, oke, kita luruskan sedikit di sini kata pengantar di sini buku ya. Kemudian yang dimaksud apa modernisasi Saknur? Apa yang dimaksud modernisasi? Apa yang dimaksud dengan modernisasi menurut Saknur? Modernisasi adalah rasionalisasi. Rasionalisasi yang ditopang oleh moral, gitu. Jadi modernisasi yang dicanangkan Saknur, yaitu rasionalisasi yang berujung kepada moral. Ya, moral ini berangkat dari mana? Berpijak pada prinsip iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Iman pada Tuhan yang Maha Esa. Kita bacakan di sini ya dalam kutipan-kutipan Saknur. Kita sepenuhnya berpendapat bahwa modernisasi ialah rasionalisasi yang ditopang oleh dimensi-dimensi moral, dengan berpijak kepada prinsip iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi prinsip iman kepada Tuhan yang Maha Esa itu menghadirkan manusia kepadanya, pada moralitas itu. Jadi siapapun yang berpandangan tentang Tuhan yang Maha Esa, maka dia akan berpotensi menuju kepada nirwana tadi ya, kalau ada pendekatan agama lain, nirwana, kesucian kepada Tuhan itu moral ya. Masa kita mau berhadapan kepada Tuhan dalam keadaan tidak suci gitu, dalam keadaan kotor. Itu agama Buddha mengajarkan begitu, Hindu mengajarkan begitu, sampai kepada tingkatan nirwana gitu kan. Islam pun lebih-lebih. Iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya Saknur dalam NDP-nya ini dasar-dasar kepercayaan gitu. Tidak ada. Jadi pentingnya kepercayaan itu untuk menopang. Nah, siapa yang mau dipercayai? Tuhan yang Maha Esa. Jadi bukan Allah, bukan Yahweh, bukan Yesus, bukan. Tetapi Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang satu. Tuhan yang disembah seluruh manusia, Tuhan yang seluruh manusia. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang Maha Esa. Tetapi kita juga sepenuhnya menolak pengertian yang mengatakan bahwa modernisasi ialah westernisasi. Nah, ini perbedaan cara berpikir Saknur. Ya, sering disalahpahami. Jadi modernisasi ini adalah modern ataukah kemajuan. Tetapi Saknur menolak bahwa modernisasi yang saya maksud bukan westernisasi. Bukan westernisasi. Apa itu westernisasi? Oke, bukan keberat-beratan. Kita penting maju, tapi kita tetap berpegang teguh pada prinsip Islam, bukan keberat-beratan. Ya, Saknur menginginkan begitu. Yang kita maksud di situ ialah suatu total, di mana faktor paling menonjol ialah paham sekularisme. Nah, di situ. Jadi produk dari modernisasi, westernisasi di kebarat-baratan ini, produknya adalah sekularisme. Sekularisme. Jadi sekularisme ini adalah produk barat dari westernisasi. Sementara Saknur menawarkan konsep kemajuan keislaman, yaitu sekularisasi. Maju.
Sekularisasi. Sekularisasi. Bagaimana Cak Nur tidak dikatakan sebagai pemikir yang keluar daripada konteks Islam? Karena sekularisme adalah produk barat, westernisasi. Tetapi justru Cak Nur mengambil pendekatan kemajuan kebangkitan Islam menjemput modernisasi ini dengan pendekatan sekularisasi. Disinilah kemudian dikatakan Cak Nur itu melenceng. Inilah yang kemarin 2014 kemarin di Jogja, kemudian saya menemui kakanda Bang Komedi. Bang Komedi itu adalah tokoh pemikir yang setelahnya Cak Nur ya, dia ketum BEMES setelah Cak Nur, kemudian Kanda Dr. Abdul Malik, ya, Abdul Malik MAD. Keduanya tokoh ini adalah orang yang lama bersama Cak Nur, lama bersama Cak Nur. Justru saya katakan kalau seperti itu di mana letak ya, di mana letak ini saya tepat itu di saat dia saat dia menyampaikan open seremonial dalam Sinopros Academy Yogyakarta kemarin 2014 di Yogyakarta. Setelah itu ada sesi pertanyaan, saya mau pilih Goraya karena memang saya sendiri saja yang ke sana. Goraya, saya katakan kalau seperti itu bagaimana pandangan kakanda melihat perkembangan tawaran Cak Nur tentang sekularisasi. Bukankah sekularisasi yang selama ini kan diperdebatkan orang adalah sesuatu yang kajian-kajian yang keluar dari konteks Islam gitu. Ada apa? Dia katakan bahwa ternyata ada salah paham. Ada kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman selama ini orang menilai Cak Nur sebagai pemikir sekularisasi. Ada. Di mana sekularisme adalah apa itu sekularisme? Ya, sekuler. Apa yang pandangan kalian tentang sekuler itu? Ya, sekuler. Gimana sekularisme? Pemisahan antara agama dengan sains misalnya. Oke. Pemisah agama dengan sains ataukah misalnya dengan dunia gitu. Perkembangan dunia. Ya dunia, Islam gitu. Ya Islam ya memang cuma di masjid saja ya. Islam cuma mengurusi saja ya misalnya khutbah gitu. Tetapi ya Islam tidak bisa hadir di politik, Islam tidak bisa hadir di ekonomi, Islam tidak bisa hadir di negara. Itu sekularisme, produk barat. Nah tentunya diklaim itu Pak. Cak Nur sudah mengantarkan kita kepada pemikiran yang memisahkan agama dengan kehidupan. Itu sangat bahaya. Justru harus kehidupan ini ditopang oleh semangat agama. Di situ kritikan yang lain. Tetapi orang yang mengkritik seperti ini dikatakan kakanda kita yang sudah terlalu Abdul Malik gitu, MAG, dia katakan bahwa dia kurang membaca bukunya Cak Nur dan kurang memahami Cak Nur siapa itu dan pendekatan apa dipakai dalam pembaharuan. Ternyata sekularisme ini kan pendekatan teologi. Sekularisme adalah pemisahan antara agama dengan kehidupan. Ya Tuhan, manusia, dan agama, ya kehidupan manusia, tidak usah dicampur. Itu harus dibedakan, misalkan. Berarti itu adalah pendekatan teologi. Nah, Cak Nur sekularisasi adalah pendekatan sosiologi. Itu. Ya pantas ketika tidak ketemu. Orang mengkritik dengan pandangan pendekatan teologi, Cak Nur itu dengan pendekatan sosiologi. Tidak Nur. Oke. Berarti apa yang membuktikan bahwa Cak Nur tidak sepakat dengan sekularisme, tetapi sekularisasi? Kenapa menggunakan kata sekularisasi? Karena pada saat itu wacana yang paling berkembang untuk Indonesia adalah sekularisme. Berarti untuk mengimbangi sekularisme dia menggunakan kata sekularisasi. Tetapi sekularisasi ingin dia tarik untuk menyatukan antara agama dengan dunia. Agama dengan dunia ini. Ini niatnya Cak Nur. Sehingga tetap menggunakan sekularisasi dengan pendekatan Islam berarti
menarik garis agama kepada garis kehidupan. Di mana sekularisme tawaran barat adalah pemisahan antara agama dengan kehidupan. Sekularisasi yang ditawarkan sebagai ide pembaharuan adalah menurunkan Islam yang terlalu melangit, menurunkan ke bumi. Ya? Kita membumikan Islam, membumikan agama, disebut sebagai sekularisasi. Yang tentu yang digunakan adalah teori-teori sosial modern. Itu. Dari teori sosial modern. Sosial modern yang digunakan. Itu pemikiran Cak Nur yang ditawarkan dari dekade 1970-an. Nah, kenapa nih bertahun-tahun itu ditolak pemikiran Cak Nur? Karena salah paham, orang salah paham gitu. Orang salah paham melihat. Karena Cak Nur dinilai sekularisasi. Dikira Cak Nur dia menginginkan ini Islam Indonesia ya dipisahkan antara Islam dengan Indonesia, dipisahkan antara Islam dengan negara. Justru Cak Nur menginginkan Islam harus menyatu pada negara. Apa buktinya bahwa Cak Nur menginginkan begitu? Ya buktinya bahwa bukunya ini ya Islam, kemodernan dan keindonesiaan. Yang kedua tulisan selanjutnya dia katakan, selanjutnya dia menjelaskan juga mengapa dia menolak sekularisme. Dia itu adalah Cak Nur ya. Yang berbicara di situ adalah kakanda kita M. Dawang Berharjo. Dia berbicara. Selanjutnya dia menjelaskan, Cak Nur menjelaskan mengapa dia menolak sekularisme. Karena kata Cak Nur, sekularisme itu kaitan dengan ateis. Sekularisme pemisahan agama ya agama, lalu kehidupan ya kehidupan. Sekularisme itu adalah kaitan dengan ateis. Dan ateisme adalah puncak sekularisme. Dan ateis adalah puncak sekularisme. Sekularisme itu sumber segala imoralitas, katanya secara implisit. Ya sumber segala imoralitas. Tidak lagi mempedulikan tentang moral ya. Itu kan ya agama ya moral itu kan dipisahkan. Tidak bisa agama mencampur itu. Orang mau bobor, orang mau kurangi timbangannya, orang mau dan sebagainya bebas kehidupannya, tidak ada urusan agama. Tidak bisa mencampur itu. Itu adalah puncak dari paham-paham ateisme. Tulisan itu ya oleh seorang sarjana muslim di Malaysia yang menulis disertasi doktornya mengenai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Jadi ada sarjana muslim Indonesia, sarjana muslim Malaysia yang mengambil disertasi doktornya. Dia fokuskan kepada kajian pemikiran Indonesia. Dinilai sebagai mencerminkan pandangan muslim idealis. Itulah pandangan Nurul Ismail sebelum Nurul Ismail sebagai pembaharu. Jadi maksudnya adalah dia mengatakan ya ini yang dari Malaysia mengatakan justru Cak Nur itu kemudian memberikan pandangan-pandangan yang tidak seperti yang berbeda dari pandangan Barat, tetapi dia mau menarik garis ketuhanan kepada garis kemanusiaan. Itulah pandangan Nurholis sebelum Nurholis jadi pembaharu. Ketika dia menulis naskah yang kemudian setelah disempurnakan bersama Endang Syukuddin Ansari dan Syekh Mahmud menjadi dokumen resmi hari ini yang berjudul Nilai-nilai Dasar Perjuangan. Nilai-nilai perjuangan hari ini. Dan ini juga dinilai mencerminkan Nurholis before Nurholis. Itulah Nurholis yang kira-kira memiliki citra nasi muda. Jadi sebelum Cak Nur memang sudah membukukan pemikirannya dalam 7 bab itu ya. Kemudian disempurnakan Endang Syukuddin Ansari dan Syekh Mahmud. Cak Nur sudah memberikan kontribusi nyata terhadap ya pentingnya menghadirkan sekularisasi yang bukan sekularisme. Sekularisasi adalah kita menggunakan pendekatan teori-teori sosial modern dalam mengubah Indonesia. Ya, dalam mengubah Indonesia. Tetapi jadi bukan hanya Indonesia Islam yang bercorak Indonesia, bukan hanya berbicara pada persoalan teologi. Sedikit-sedikit Tuhan gitu kan. Ini boleh minum begini bagaimana pandangan agamamu memakai gelas begini gitu kan. Apakah boleh meminum dengan minuman yang serba jadi begini? Nah, itu kan pendekatan teologi gitu. Bagaimana hukumnya minum seperti ini yang tidak jelas, tiba-tiba saja di situ tertemukan kemudian saya minum gitu. Itu kan pendekatan teologi. Pendekatan pembaruan Cak Nur adalah bukan kita di situ ya, tetapi pendekatan pada teori sosial modern. Teori sosial modern berarti NDP-nya Cak Nur juga di situ. Ya, kata ya pakar Islam dari Malaysia yang mengambil doktornya
di Malaysia kemudian menggerus secara berpikirnya ke Islam, dia katakan bahwa Cak Nur memberikan gagasan di NDP-nya itu yang sebelum disempurnakan naskah oleh Indra Sebuti Hasan dan Syekh Mahmud bahwa proyek perkembangan Islam ke depan adalah kita menggunakan teori sosial modern. Ya. Makanya menggunakan teori sekularisasi. Sekularisasi itu kan berbicara kepada manusia, kan? Itu sapinya itu. Berarti kita menggunakan pendekatan sosial modern. Di sini tadi sekularisasi itu menggunakan teologi. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi sama begini. Apa buktinya yang dimaksud sekularisme yang pendekatan teologi? Apakah penting bermutu naik motor misalnya? Ya. Bukankah harap itu naik motor karena tidak pernah dilakukan sama Nabi, bukan? Bukankah itu bid'ah, kan? Naik mobil, naik motor kemudian itu kan bid'ah, tidak pernah dilakukan Nabi. Wah, itu pendekatan teologi. Jangan tidak di situ, lalu ada di situ. Pembaharuan saya sampaikan, pembaharuan yang saya inginkan adalah pembaharuan yang bercorak kepada sosiologi, sosial modern. Ya. Bukan wilayah ketuhanan, ya, bukan wilayah teologi tadi. Misalnya, kan Nabi itu kan tidak pernah naik sepeda, tidak pernah naik motor, ya, tidak pernah naik pesawat, tidak pernah naik mobil. Berarti orang yang melakukan seperti itu adalah bid'ah, gitu. Itu haram. Kalau orang seperti itu cukup satu saja dikembalikan. Kalau seperti itu, ya wajah muka juga haram, gitu kan? Karena muka seperti itu tidak perlu juga ada di masa Nabi Muhammad, gitu kan? Itu mudah dibantahkan hal itu. Nah, yang berlarut di adalah kelompok yang larut-larut dalam pembahasan seperti itu adalah mandek. Itulah yang mendangkalkan Islam, memundurkan Islam. Karena terlalu banyak perdebatan kepada pendekatan teologi. Padahal masih banyak pendekatan yang bisa kita pakai. Pendekatan antroposentris, pendekatan kosmosentris, kan? Pendekatan antropologi, pendekatan kesehatan, kedokteran, kemudian pendekatan komunikasi, itu bisa. Pendekatan bahasa, hermeneutik. Ini pendekatan sosiologi modern yang ditawarkan Cak Nur. Jadi sekularisasi bukan sekularisme kata Cak Nur, karena sekularisme itu permisaan antara agama dengan kehidupan. Sementara sekularisasi yang saya maksud adalah penyatuan antara Tuhan dengan kehidupan. Nah itu maksud Cak Nur. Jadi ini ide pokoknya Cak Nur dalam buku ini, ya, dalam pengantar buku ini ide pokoknya. Ide pokoknya di situ sekularisasi yang dimaksud. Oke, di sini kita coba melihat bagaimana Cak Nur. Sekularisasi sebagai salah satu bentuk liberalisasi atau pembebasan terhadap pandangan-pandangan keliru yang telah mapan. Jadi Cak Nur melihat pandangan-pandangan keliru semua yang sebelumnya itu, yang selalu pendekat sedikit-sedikit Tuhan gitu, ya sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit ya Tuhan, gitu kan? Sedikit-sedikit, tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan Nabi, kan? Nah itu katanya Cak Nur. Pandangan-pandangan seperti itu adalah sesuatu yang keliru, ya, sesuatu yang keliru tapi sudah mapan. Itu sudah diterima masyarakat dan menjadi budaya. Itu sudah mapan. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa terutama karena dia menganjurkan sekularisasi sebagai salah satu bentuk liberalisasi atau pembebasan terhadap pandangan-pandangan keliru yang telah mapan. Jadi sekularisasi ini muncul adalah pendekatan sosiologi untuk mendobrak semua pemikiran-pemikiran yang bersifat tradisionalis, yang terlalu tradisional. Itu yang mau didobrak oleh Cak Nur, ya, bahwa jangan terlena di situ. Kita harus menjemput modern. Jangan hanya selalu menangkis produk barat, tetapi kita harus menantang produk barat dengan menciptakan produk-produk baru. Selama ini kan kita selalu hanya menangkis. Maksudnya jadi kita ini terlalu banyak mengklaim saja Indonesia dalam pendekatan. Ternyata lebah itu banyak sekali manfaatnya loh, kata kedokteran Eropa. Wah itu sudah masa Nabi saja sudah dijelaskan dalam kitab itu. Wah kita itu seringnya begitu, ya, kita seringnya saja mengembalikan di situ. Wah itu sudah disampaikan sebelumnya dalam Al-Quran. Saya tidak mau seperti itu, bahwa itu pembenaran yang bersifat menangkis. Tetapi kita tidak membangkitkan sesuatu untuk melawan mereka, sehingga memberikan kesempatan dia untuk tumbuh, padahal kita sebenarnya lebih berpotensi untuk menjadi penemu terbaru, penemu lebih duluan. Nah, itu maunya Cak Nur. Nah di situ. Jadi sekularisasi yang dimaksud Cak Nur bagaimana memberantas semua pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang memojokkan, pemikiran-pemikiran yang memundurkan kedangkalan berpikir. Jadi ketika dikumpul cara berpikirnya seseorang, di situ Cak Nur melawan, ya. Di situ Cak Nur ada kebebasan disebut sebagai
sekularisasi. Gitu kan? Termasuk pada tradisi pesantren, tradisi ulama. Ketika tradisi ulama dan tradisi pesantren yang kemudian disakralkan, dikatakan terbaik tetapi tidak memberikan kontribusinya terhadap perkembangan sama, maka Sadun mengatakan itu adalah pembodohan, itu adalah pemangkasan berpikir. Ya, itu yang harus dirombak. Itu yang harus dirombak. Dikatakan sebagai sekularisasi, pembebasan dari kesesatan berpikir yang sudah melembaga, ya, sudah menjadi budaya. Nah, itu poin ide pokoknya di sini ya, sekularisasi yang dicanangkan Cak Nur. Sekularisasi tidak dimaksudkan sebagai penerang sekularisme, sebab sekularisme adalah nama sebuah ideologi, ya, sebuah pandangan dunia tertutup yang baru yang berfungsi sangat mirip dengan agama, ya, yang terlalu seperti agama itu, yang sekularisme dianggap sebagai agama. Proses kebebasan ini diperlukan karena umat Islam akibat perjalanan sejarah sendiri tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya Islamis, ya, mana yang transendental dan mana temporal. Jadi itu orang tidak lagi dia selalu mencampur adukan, tidak lagi mana yang Islamis, mana yang bagus, tidak selalu mencampur adukan. Istilah sekularisasi itulah yang tampaknya menjadi dia terlatih kehebohan gitu. Ini yang menyebab kenapa Cak Nur tidak dilanjutkan proyek berpikirnya. Ini sebabnya. Sekularisasi itulah yang tampaknya menjadi dia terlatih kehebohan. Dengan istilah itu dua kali dituduh telah berubah, ya, telah berubah paham menjadi sekularis. Tak kurang dari Dr. M. Kamal Hasan sendiri telah mencap pluralisme ini sebagai seorang modernis sekuler. Tampaknya Kamal Hasan dan orang yang sepaham. Oke, ucap. Nanti pertemuan selanjutnya kita bawa orang lain. Oke. Hari Rabu. Itu lanjutkan lagi. Nanti sedikit lagi saya begini. Kan sudah terakhir sini tadi. Di pertemuan kita. Di pertemuannya. Dr. M. Kamal Hasan sendiri telah mencap pluralisme sebagai modernis sekuler. Tampaknya kan Kamal Hasan dan orang yang sepaham di Indonesia tidak mau tahu bahwa pluralisme menolak paham sekularisme, hanya karena dia menganjurkan sekularisasi dalam pengertian khusus. Jadi sekularisasi itu memang pengertian khusus yang diberikan Cak Nur, sehingga banyak yang tidak terima karena itu Cak Nur sendiri memberikan teori itu sekularisasi. Tetapi niatnya Cak Nur bagus, baik, tetapi kurang dipahami orang. Padahal sebelum Nurhalis membantah secara tidak langsung tuduhan yang memojokkan itu, dalam naskah pidatonya itu sendiri, dia sudah memberikan penjelasan bahwa sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme. Nah itu, jadi Cak Nur sebelumnya itu sudah memberikan pidato bahwa yang saya maksud sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslim sebagai sekularis, tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi. Ya. Ketika moralitas, ketika kebaikan, keikhlasan, kesabaran itu sudah harus diduniakan juga. Oke. Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawinya, ya. Terlalu akhirat itu Cak Nur mengatakan jangan terlalu akhirat saja, gitu. Jangan dari rumah masjid ke masjid kan gitu. Ini ditinggalkan anak istri, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan lahan, ditinggalkan ternak, gitu. Selalu ukuran saja, tetapi pikirkan juga duniawi. Nah, itu penting. Itu harus ada sinergis. Semuanya Cak Nur di sekularisasi itu. Sekularisasi dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah, ya. Khalifah Allah di bumi. Ya. Fungsi sebagai khalifah Allah itu memberikan ruang bagi adanya kebebasan manusia untuk menetapkan dan memilih sendiri cara dan tindakannya dalam rangka perbaikan kehidupan. Jadi diserahkan kepada setiap orang independen untuk mengembangkan potensi-potensi kreativitasnya, gitu kan. Silakan aktivitas kalian, silakan. Jadi Cak Nur maunya begitu. Anda dari jurusan manapun, Anda punya pembaruan, Anda punya gagasan pembaruan, silakan.
gitu kan? Semuanya boleh-boleh dan sah-sah saja dalam Islam. Oke, karena istilah sekularisasi ternyata telah mendatangkan reaksi yang paling keras. Nurholis merasa perlu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dalam bulletin arena yang dipimpin oleh Utomo dan Anjaya. Tampaknya tulisan yang lebih elaboratif itu tidak mendatangkan kejernihan. Substansi pemikiran Nurholis mengenai berbagai aspek ajaran Islam, hampir 3 tahun kemudian Nurholis masih diundang untuk mengisi blender of effect ya, pada saat itu kayak meluruskan kembali cara berpikirnya ya. Bulan Oktober 1979. Bagaimana kan tadi bilang itu dikembalikan lagi pada manusia untuk meningkatkan kreativitasnya. Jadi bagaimana dengan dunia seni Kak? Mereka kan mengembangkan kreativitasnya, sementara dalam Islam itu dikatakan bahwa kalau di kita itu katanya ada tinggal setan, ada jin. Bagaimana dengan itu? Nah itu yang harus maunya kita hindarkan itu. Karena itu adalah pendekatan yang terlalu teologis, pendekatan yang terlalu ukurabi gitu. Sehingga pelarangan-pelarangan seperti itu menghambat kreativitas manusia. Dan itu yang terjadi kita di Indonesia. Oke, pertanyaan itu semester berapa? Semester 7 ya, semester 7 saya terakhir di situ ada diskusi dengan teman-teman. Dan saya pada saat itu sebagai orang yang mempresentasi ya, orang yang presentasi terhadap Islam dan perkembangan zaman. Tetapi saya disandingkan dengan teman yang dari Wahda. Ada teman saya dari Wahda disandingkan saya pada saat itu semester 7 ya, sekitar semester 7 waktu itu. Saya